Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan kita dapat berkumpul dan berhadir dalam menyaksikan seminar proposal penelitian dari Saudari Revina Ginting. Yang saya hormati Ibu Aswarina Nasution, MPD, sebagai dosen penguji, dan yang saya sayangi teman-teman yang dapat berhadir dalam menyaksikan proposal seminar biologi. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Latifah Ningrum Abdillah. Saya sebagai moderator dari pemakalah Revina Ginting dan Marojahan Asudungan Sijabat sebagai notulen dari pemakalah Revina Ginting. Baiklah, langsung saja kepada Saudari Revina Ginting. Saya persilahkan untuk mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Respon Pertumbuhan Tanaman Sawi Hijau yang terpapar timbal atau Pb dan logam berat kadmium atau Cd. Kepada Saudari Revina Ginting, saya persilahkan dengan segala hormat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada Ibu Aswarina Nasution MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar biologi, dan terima kasih kepada teman-teman yang menyaksikan seminar proposal saya hari ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Revina Ginting dengan nomor induk mahasiswa 417-222-0003. Adapun judul proposal yang saya presentasikan pada hari ini yaitu Respon Pertumbuhan Tanaman Sawi Hijau atau Brassica raufovarvarensis yang terpapar timbal dan logam berat kadmium. Baiklah, adapun yang melatar belakangi proposal saya, yang pertama, makanan dengan kadar lebih ambang batas aman yang telah ditetapkan dapat berpotensi efek toksik. Kontaminasi logam merupakan salah satu contoh akibat adanya pencemaran yang dapat merusak lingkungan. Latar belakang yang kedua, pencemaran logam berat seperti timbal dan kadmium ke dalam sayuran dapat berasal dari penggunaan pupuk pestisida, kandungan tanah, kandungan air, serta polusi udara, sehingga dapat menurunkan kandungan gizi yang terdapat dalam sayuran. Latar belakang yang ketiga, banyak jenis sayuran yang beredar di masyarakat, namun tidak dapat dijamin keamanannya. Hal ini diduga karena sayuran telah terkontaminasi oleh logam berat seperti timbal dan kadmium. Latar belakang yang keempat, kontaminasi logam berat seperti timbal dan kadmium dapat mengganggu kesehatan tubuh seperti kerusakan ginjal, gangguan pada sistem pernapasan, serta menyebabkan karsinogenik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang saya gunakan, yang pertama, bagaimana respon pertumbuhan tanaman sawi hijau yang terpapar timbal dan logam berat kadmium. Yang kedua, bagaimana respon fisiologi tanaman sawi hijau yang terpapar timbal dan logam berat kadmium. Selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan yang saya gunakan untuk penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana respon pertumbuhan dari sawi hijau yang terpapar timbal dan logam berat kadmium. Yang kedua, untuk mengetahui respon fisiologi tanaman sawi hijau yang terpapar timbal dan logam berat kadmium. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yang pertama, sebagai bahan informasi kepada masyarakat mengenai sayuran yang terpapar timbal dan logam berat kadmium. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai sumber timbal dan logam yang ada pada sayuran. Yang ketiga, memberikan informasi tentang potensi pitoromedasi pada tanaman. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Saya menggunakan 5 subbab tinjauan pustaka pada penelitian ini. Subbab yang pertama yaitu tanaman sawi hijau. Sawi hijau atau bahasa latinnya Brassica raufovarvarensis
merupakan jenis sayuran yang banyak diminati masyarakat. Jenis sayuran ini mudah tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Subbab yang kedua, keistimewaan dari sawi hijau. Sawi hijau memiliki segudang khasiat serta manfaat bagi tubuh. Salah satunya ditemukan fakta bahwa sawi hijau dapat mencegah kanker. Berdasarkan publikasi pada jurnal OG Nutrients pada tahun 2004, kandungan sulfaren yang cukup banyak pada jenis sawi-sawian cukup efektif untuk mencegah kanker seperti mencegah pertumbuhan sel kanker payudara. Subbab yang ketiga, komposisi gizi sawi hijau. Sawi hijau mempunyai banyak sekali gizi. Yang pertama, kandungan energi sawi hijaunya itu 20 kalori. Yang kedua, jumlah kandungan protein pada sawi hijau 1,7 gram. Yang ketiga, kandungan lemak sawi hijaunya 0,4 gram. Yang selanjutnya, kandungan karbohidrat pada sawi hijau 3,4 gram. Selanjutnya, kandungan kalsium pada sawi hijau 123 magnesium. Selanjutnya, kandungan fosfor sawi hijau yaitu 40 magnesium. Selanjutnya, kandungan zat besi pada sawi hijau sebesar 1,9 magnesium. Selanjutnya, kandungan vitamin A pada sawi hijau sama dengan 0,8 IU. Yang selanjutnya yaitu kandungan vitamin B1 pada sawi hijau itu 0,4 magnesium. Subbab yang keempat yaitu morfologi sawi hijau. Akar dapat menembus ke dalam tanah antara 30 sampai 50 cm dari permukaan tanah. Fungsinya yaitu untuk menyerap unsur hara yang berada pada permukaan tanah. Yang kedua itu daun. Daun tanaman sawi hijau berbentuk lonjong dan bulat lebar serta sedikit bergerigi. Daun tanaman sawi hijau berwarna hijau muda hingga hijau tua dan tidak memiliki bulu. Yang ketiga itu batangnya. Batang tanaman ini berfungsi untuk menopang atau menyangga berdirinya tanaman sawi hijau. Yang selanjutnya yaitu bunganya. Bunganya terdiri dari 4 kelopak daun, 4 mahkota yang warnanya kuning, 4 buah benang sari, dan 1 buah putik berongga. Selanjutnya yaitu proses penyerbukannya dapat berlangsung secara alami, dapat juga secara bantuan angin, juga binatang kecil atau yang sering kita sebut dengan serangga. Selanjutnya buahnya termasuk jenis polong-polongan berbentuk bulat atau lonjong dengan warna keputihan hingga kehijauan. Subbab yang kelima atau yang terakhir yaitu tentang logam berat timbal dan logam berat kadmium. Timbal adalah salah satu logam berat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Logam berat timbal dapat terserap dalam jaringan tanaman melalui akar dan stomata daun yang akhirnya terjadi gejala klorisis pada ujung sisi daun dan daun menjadi busuk ataupun rusak. Pencemaran logam timbal dapat menimbulkan pengaruh negatif pada klorofil karena sebagian besar diakumulasi oleh organ tanaman yaitu batang, daun, akar, dan tanah sekitar tanaman. Jadi berbahaya ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kadmium. Kadmium menurut Kraten pada tahun 2008 dapat menyebabkan penghambatan dan kelainan pertumbuhan dalam jenis tanaman. Setelah paparan jangka panjang, kadmium akar menjadi berlendir, kecoklatan dan membusuk. Penyusutan tunas dan akar mulai terjadi. Serta klorosis juga terjadi pada daun. Kadmium yang ditemukan dapat menghambat pertumbuhan atau pembentukan akar lateral sehingga akar tersebut menjadi coklat, kaku, dan susah untuk membelit. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu. Penelitian saya ini akan saya lakukan di Rumah Kaca Laboratorium Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Medan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan November sampai dengan Desember 2020. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah sawi hijau yang saya peroleh dari toko pupuk yang beralamat di Jalan Besar, Namorambe, Desa Ujung Labuhan, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sampel yang saya gunakan sebagai objek penelitian adalah tanaman sawi hijau. Keseluruhan sampelnya berjumlah 24 tanaman. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah peralatan untuk perlengkapan hidroponik sayuran, yaitu menggunakan sistem WIC, antara lain wadah plastik, styrofoam, rock wool, pengaduk, pH meter, spektrometer, dan alat untuk membaca kadar timbal serta untuk membaca kadar logam berat kadmium. Selanjutnya yaitu bahan. Bahan yang saya gunakan adalah sawi hijau yang diperoleh dari toko pupuk yang beralamat di Jalan Besar Namorambe, Desa Ujung Labuhan, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Prosedur kerjanya ada dua. Pertama, penyemaian. Penyemaian menggunakan sistem rock wool yang telah dipotong-potong dan dilubangi menggunakan tusuk gigi sedalam 0,5 cm. Satu lubang itu berjumlah 1 biji. Basahi rock wool menggunakan air biasa hingga basah semua atau lembab. Kemudian biji sawi dimasukkan ke dalam lubang rock wool tersebut. Yang kedua, prosedurnya pindah tanam. Pindah tanam dilakukan setelah tanaman berdaun dua. Disiapkan dead pot yang diteliti dengan kain flanel sebagai sumbu, dan disiapkan wadah sebagai tempat nutrisi hidupnya, lalu ditutup menggunakan styrofoam yang sudah dilubangi sebagai penopang net pot. Rock wool yang berisi tanaman sawi dimasukkan ke dalam net pot dan diletakkan di atas styrofoam. Yang selanjutnya yaitu rancangan penelitian yang akan saya gunakan. Penelitian ini dilaksanakan secara eksperimen dan menggunakan rancangan acak lengkap atau sering kita sebut dengan RAL non-faktorial, di mana yang dicobakan adalah respon fisiologi tanaman sawi hijau terhadap paparan logam berat timbal dan logam berat kadmium yang terdiri dari beragam konsentrasi. Adapun perlakuan dalam penelitian ini, yang pertama saya bagi A, B, C, dan D. Yang A-nya tanpa larutan logam timbal dan logam kadmium sebagai kontrol. Yang B-nya dengan larutan logam timbal dan logam kadmium 1 ppin. Yang C-nya dengan larutan logam timbal dan logam kadmium dengan sebanyak 3 ppm. Yang D dengan larutan logam timbal dan logam kadmium dengan sebanyak 5 ppm. Jumlah atau ulangan yang saya lakukan sebanyak 24. Jadi jumlah kombinasinya nanti perlakuannya ada 4, yang tadi A, B, C, D. Jadi 4 itu tadi saya buat sebanyak 6 kali. Jadi 4 kali 6, 24 kombinasi perlakuan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih Saudari Revina Ginting yang sudah memaparkan proposal penelitiannya. Baiklah, saya akan membuka sesi pertanyaan di mana sudah ada penanya, yaitu Berman Amdas Manulcan. Kepada Berman Amdas Manulcan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berman Amdas Manulcan. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Saudari Revina Ginting sebagai pemateri. Yaitu, bagaimana logam berat timbal atau kadmium dapat masuk ke dalam tubuh manusia? Lalu, apa yang terjadi jika manusia terinfeksi logam berat, yaitu berupa timbal dan kadmium? Terima kasih.
Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Revina Ginting untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Berman Amdas Manulcan. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada Berman Amdas Manulcan karena sudah bertanya di PPT proposal penelitian saya. Jadi pertanyaannya, bagaimana logam berat timbal atau kadmium dapat masuk ke dalam tubuh manusia, dan apa yang terjadi jika manusia terinfeksi logam berat timbal dan kadmium tersebut. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Berman, yaitu bagaimana cara masuk timbal dan kadmium ke dalam tubuh manusia. Manusia bukan hanya menderita sakit karena menghirup udara yang tercemar, tetapi juga akibat memakan makanan yang tercemar logam berat. Sumbernya biasanya sayur-sayuran, buah-buahan, dan ternak yang sudah memakan rumput yang sudah mengandung logam berat yang sangat berbahaya bagi manusia. Akhir-akhir ini kasus keracunan logam berasal dari bahan pangan itu semakin tinggi jumlahnya. Pencemaran dengan penggunaan bahan kimia itu sangat banyak di lingkungan, terutama jika industri yang menggunakan logam tidak memperhatikan keselamatan lingkungan, membuang limbahnya ke lingkungan dengan sembarangan. Selanjutnya, semua tanaman yang tumbuh di atas tanah yang telah tercemar akan mengakumulasikan logam-logam tersebut pada semua bagian akar, batang, daun, dan buah. Ternak akan memanen logam-logam berat yang ada pada tanaman dan menumpuknya pada bagian-bagian dagingnya. Selanjutnya, manusia yang termasuk ke dalam kelompok omnivora atau pemakan segalanya akan tercemar logam tersebut dari 4 sumber utama, yaitu udara yang dihirup saat bernapas, air yang diminum, tanaman seperti sayuran dan buah-buahan, serta ternak yang kita makan, yaitu berupa daging, telur, dan susu. Pertanyaan yang selanjutnya, apa bahaya timbal dan kadmium jika terinfeksi oleh manusia? Jadi logam timbal tidak dibutuhkan oleh manusia, sehingga bila makanan tercemar oleh logam tersebut, tubuh akan mengeluarkan sebagian. Ketika sebagiannya lagi memasuki tubuh, timbal akan menyebar ke berbagai organ tubuh seperti otak, ginjal, dan hati. Kemudian tubuh akan menyimpan endapan timbal tersebut di gigi dan di tulang. Seiring waktu, endapan timbal ini akan terakumulasi dan mulai menimbulkan gejala keracunan. Jika tubuh telah mengalami keracunan timbal dengan kadar yang lebih tinggi, maka dapat terjadi komplikasi yang serius seperti kerusakan ginjal dan gangguan sistem saraf. Bahkan jika kadar racun timbal sudah sangat tinggi, pasien dapat mengalami kejang hingga hilang kesadaran, bahkan kematian. Kadmium memiliki efek yang sangat unik kepada anak-anak, yakni dapat membantu perkembangan otak pada anak. Namun di sisi lain, kadmium memiliki efek yang tidak baik untuk manusia dewasa. Di antaranya, menaikkan resiko terjadinya kanker payudara, penyakit kardiovaskular atau paru-paru, dan penyakit jantung. Efek lain yang menunjukkan toksisitas kadmium adalah kegagalan fungsi ginjal, encok, pembentukan artritis, juga kerusakan pada tulang. Baik, sekian yang bisa saya jawab pertanyaan dari Berman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Revina Ginting. Apakah Berman Amdas Manulcan puas dengan jawaban dari Saudari Revina Ginting? Baiklah, sekian dari penjelasan dari pemakalah. Saya tutup seminar proposal biologi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.